Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Ting Ting, Anda hanya menerobos ke alam suci akhir belaka, dapat membuat Anda begitu bersemangat. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele, lalu melirik Pang Feng dan mengeluarkan pukulan. Pang Feng yang putus asa, meledak menjadi awan darah, dan aura sumber suci yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana, tetapi Qin Chen tidak memperbaikinya, dan dia berkata dengan ringan, budidaya Pang Feng ini rendah, dan sumber suci di tubuhnya terlalu lemah. Jika itu disempurnakan, tidak ada yang tersisa darinya. Selanjutnya, kamu perlu mengkonsolidasikan yuan sucimu dengan baik, jika tidak, itu akan sangat membatasi bakatmu di masa depan. Ucap Qin Chen memperingatkan dan mengajari Qin Ting Ting dengan sungguh-sungguh. Terima kasih senior, ucap Qin Ting Ting memberi hormat. Pada saat ini, dia benar-benar terkesan oleh Qin Chen, dan dia tidak akan ragu bertindak bahkan jika Qin Chen memintanya untuk mati. Luar biasa, Pang Wude dan putranya layak menerima itu. Ucap nenek moyang Sekte Guzong menghela nafas. Senior, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Qin Chen menjawab, aku harus pergi ke kota Changshuan. Pertama, saya akan menghubungi Paviliun Pil dan mengatur Paviliun Cendi. Kamu dan Qin Ting Ting akan pergi bersamaku. Seorang master di alam suci bumi akan berguna di kota Changshuan, kata Qin Chen secara langsung. Baiklah senior, nama lelaki tua ini adalah Sang Gukong. Saya tidak tahu bagaimana senior dipanggil, tanya Sang Gukong. Sang Gukong, bagus. Ayo pergi ke kota Changshuan, kursi ini akan memperkuat formasi penjaga sekte lonceng kuno, dan biarkan Muda Oxuan tetap menunggu di sini. Adapun nama kursi ini adalah Qin Chen. Kali ini kita pergi ke kota Changshuan tidak hanya untuk mendirikan Paviliun Cendi, tetapi juga untuk mencari bahan yang akan meningkatkan umur Anda, sehingga dapat memulihkan kekuatanmu sesegera mungkin. Mendengar itu, Sang Gukong tampak bersemangat, dan tidak memiliki pendapat lain tentang kata-kata Qin Chen. Butuh waktu lama bagi Qin Ting Ting untuk kembali sadar. Ya Tuhan, dalam sekejap mata, Sekte Guzong benar-benar menjadikan pemuda itu sebagai master. Fikir Qin Ting Ting tidak berani bertanya, dan buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Oke, Kong Lao, berapa banyak kristal suci yang kamu miliki? Yang terbaik adalah menggunakan kristal suci berkualitas tinggi. Jika Anda ingin membangun formasi suci yang kuat, kristal suci mutlak diperlukan. Ucap Qin Chen bertanya. Chen kecil, tabungan lelaki tua itu ada di sini. Ucap leluhur Sang Gukong langsung menyerahkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Qin Chen. Ada banyak kristal suci yang ditumpuk di cincin penyimpanan leluhur Sang Gukong, tetapi itu hanya kristal suci tingkat rendah, jumlahnya sekitar 2 hingga 3 juta. Selain itu, ada beberapa kristal suci dengan aura yang lebih kuat. Itu seharusnya adalah kristal suci kelas menengah, tetapi hanya ada 1.300 keping. Seorang leluhur suci yang bermartabat, hanya memiliki sedikit kristal suci, ini terlalu sedikit. Sang Gukong menggelengkan kepalanya dengan pahit, dengan rasa malu di wajahnya. Qin Chen berkata, tidak masalah, kristal suci ini sudah cukup untuk saat ini. Karena jika Anda tiba di kota Changshuan, Anda mungkin masih membutuhkan banyak sumber daya. Dengan gerakan tubuh Qin Chen, dia muncul tepat di atas Sekte Guzong, dan mulai memperbaiki formasi. Tiba-tiba, roh suci yang mengerikan bangkit, dan seluruh sekte lonceng kuno meraung. Perbaikan formasi suci lebih merepotkan daripada masalah lainnya. Butuh 2 hari 2 malam bagi Qin Chen untuk sepenuhnya memperkuat formasi suci dan menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Nenek moyang Sang Gukong merasakan jantungnya berdebar. Sang Gukong merasa bahwa bahkan jika dia menerobos formasi seperti itu,
dia akan menderita kerugian besar jika dia tidak hati-hati. Ayo pergi, ucap Qin Chen setelah menyelesaikan semuanya di Sekte Zong kuno. Di bawah bimbingan Sang Gukong, setelah beberapa saat, Qin Chen benar-benar meninggalkan pegunungan Tianmang. Tujuan Qin Chen saat ini adalah pergi ke kota Changshuan terlebih dahulu, dan pada saat yang sama menanyakan tentang 3 orang Yu Qiansu. Dia khawatir, sudah beberapa hari sejak dia turun ke surga. Dia tidak tahu apakah Qiansu dan yang lainnya berada di kota Changshuan ini. Ada 13 negara bagian di Guanghan Mansion saja, dan di setiap negara bagian, ada banyak kota seperti kota Changshuan. Jika ketiganya benar-benar tersebar, itu akan sulit bahkan jika Qin Chen kuat. Satu-satunya cara adalah dengan membangun kekuatan yang cukup besar. Jika Qiansu dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka akan menemukannya. Saya harap Qiansu dan yang lainnya baik-baik saja, ucap Qin Chen mengepalkan tinjunya, matanya dingin dan tajam. Di bawah bimbingan Sang Gukong, mereka bertiga terbang melintasi langit. Jika tanpa bimbingan Sang Gukong, Qin Chen pasti akan tersesat. Karena langit terlalu luas, Sage Bumi, saya harus menerobos ke ranah Sage Bumi sesegera mungkin. Fikir Qin Chen dalam hati. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya berlalu, lewat dalam sekejap mata. Qin Chen dan 3 orang terbang di langit dari waktu ke waktu, melewati gunung dan dataran yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, sebuah kota kuno yang megah muncul di hadapan Qin Chen. Seluruh kota sangat luar biasa, menjulang ke awan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya, datang dan pergi mendarat di kota kuno. Qin Chen bahkan merasakan nafas beberapa orang Sage Bumi yang kuat. Apakah ini kota Changshuan? Kota kuno Changshuan terbentang di cakrawala dan menarik perhatian Qin Chen. Itu bukan kota kuno seperti sebuah kerajaan. Tidak mengherankan bahwa penguasa surga begitu sombong, surga memang terlalu menakutkan, penguasa kota ini cukup untuk meledakkan 10 benua iblis asing. Pasti ada pembuluh darah suci yang besar di bawah ini. Fikir Qin Chen terkejut. Jika dia berkultivasi di kota kuno Changshuan, kecepatannya pasti dapat ditingkatkan berkali-kali. Jika dia bisa menyelinap ke inti urat suci dan menyerap energi suci surga dan bumi, bukan tidak mungkin dia dipromosikan ke alam suci bumi. Kekuatan jiwa Qin Chen meresap, melihat ke tanah, ingin melihat sumber energi suci yang kaya, tetapi di kota kuno, cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan pengekangan yang mengerikan naik turun, dengan kekuatan jiwa Qin Chen saat ini, dia tidak bisa melihatnya. Ini jelas merupakan formasi besar tingkat Sage Bumi. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan mendarat dengan Sang Gukong, Qin Tingting dan datang ke gerbang kota. Di depan gerbang kota ini, ada lusinan penjaga mengenakan baju besi suci yang berpatroli. Semuanya adalah basis budidaya tahap tengah alam suci, dan pemimpinnya adalah penguasa alam suci tahap akhir. Mereka memeriksa orang banyak yang masuk dan keluar. Banyak orang yang masuk melalui gerbang kota, harus membayar pajak. 1 kristal suci per orang. Biayanya sangat mahal, dan tidak mungkin bagi prajurit tingkat kaisar biasa untuk memasuki kota. Dengan bantuan Qin Chen, Sang Gukong mengubah wajahnya agar tidak membiarkan dirinya dikenali oleh orang-orang dari kekuatan lain. Tapi Qin Tingting tidak mengubah wajahnya lagi, bagaimanapun, Qin Chen harus meminjam identitas Sekte Guzong. Saat ini tiba-tiba sebuah seruan terdengar, bukankah ini Qin Tingting dari Sekte Zong kuno? Kamu benar-benar ingin memasuki kota Changshuan ini hari ini? Ucap salah satu penjaga melihat Qin Tingting, pertama dengan senyum menghina di wajahnya, dan kemudian terkejut. Qin Tingting, kamu benar-benar menerobos alam suci akhir. Ucap kaget penjaga itu. Ya, saya berhasil menembus tahap akhir dari alam suci. Jawab Qin Tingting langsung mengangkat tangannya dan melemparkan 3 kristal suci ke tangan penjaga itu. Dia berkata, ini adalah 2 tetua dari Sekte Lonceng kuno saya yang telah hidup dalam pengasingan. Kami diperintahkan untuk membawa 2 orang tua ini untuk membeli obat. Ucap Qin Tingting lagi. Apa, tetua Anda dari Sekte Lonceng kuno?
Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Mata penjaga itu memancarkan keraguan yang dalam, dan kemudian dengan dingin berkata, hari ini gerbang kota diblokir, dan seseorang yang besar akan datang. Ucap penjaga itu segera memblokir mereka bertiga. Qin Tinting berkata, begitu banyak orang yang baru saja masuk, mengapa Anda tidak memblokirnya? Apakah Anda sengaja? Qin Tinting berkata dengan marah. Pertemuan besar akan diadakan di kota Changsuan. Kalian adalah kekuatan kecil dari Sekte Zong kuno. Jika kalian berselisih dengan orang kuat, siapa yang akan bertanggung jawab? Kapten, Qin Tinting dari Sekte Lonceng kuno membawa dua tetua tertinggi yang belum pernah memasuki kota Changsuan sebelumnya. Saya sekarang curiga bahwa mereka berdua memiliki asal yang tidak diketahui, jadi saya tidak akan membiarkan mereka memasuki kota Changsuan. Ucap Wu Ziguang buru-buru berkata. Kapten itu memandang dengan dingin. Qin Chen melirik Sang Gukong, dan Sang Gukong tahu bahwa dia berjalan ke depan, matanya berkedip, dan segera pemimpin itu merasakan napas yang menindas, dan dia merasakan mati lemas di dalam hatinya. Matanya membeku tiba-tiba, mata Sang Gukong acuh tak acuh, dan basis kultivasi tingkat Sage Bumi dilepaskan secara diam-diam. Dia berkata, temanku, Sekte Guzongku juga merupakan kekuatan di kota Changsuan. Kapan saya bahkan tidak bisa memasuki kota Changsuan ini? Penjaga ini terkejut. Meskipun dia adalah penjaga kota Changsuan, dia hanya seorang kapten penjaga kecil. Bagaimana mungkin dia tidak takut ketika menghadapi Tuan Sage Bumi? Senior, tolong. Dia berkata dengan tergesa-gesa dan melangkah ke samping. Sang Gukong mengangguk, dan mereka bertiga segera masuk. Kapten, mengapa kamu membiarkan mereka masuk? Mereka dari Sekte Guzong, mungkin mereka bisa terkena stroke ketika bertemu orang kuat di kota. Ucap Wu Ziguang melangkah maju dan berkata dengan enggan. Wu Ziguang, kamu berani membuat masalah lagi, percaya atau tidak, Lao Su akan memecatmu sebagai penjaga. Kapten memarahi penjaga itu. Dia tahu bahwa Wu Ziguang selalu mengejar Qin Tinting, tetapi terus ditolak. Mereka bertiga melangkah ke kota Changsuan. Kong Lao, tampaknya status Sekte Zong kuno Anda di kota Changsuan benar-benar tidak terlalu bagus. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit ketika dia berjalan di jalan kota Changsuan. Chen kecil ini benar-benar yang membuatmu tertawa. Wajah Sang Gukong tiba-tiba memerah, dan leluhur yang bermartabat dari Sekte Lonceng kuno benar-benar dihentikan oleh seorang penjaga kecil kota Changsuan. Ini memang memalukan. Sebuah kapal ilahi muncul di langit, dan di kapal ilahi ini, seorang pemuda terkenal berdiri dengan bangga, masing-masing penuh dengan kesombongan, dan auranya seperti lautan, sangat menakutkan. Terutama pemuda yang berdiri di haluan kapal bahkan lebih luar biasa. Pemuda ini berdenyut dengan api ilahi, berubah menjadi lingkaran cincin ilahi. Harus dipahami bahwa kota Changsuan adalah kota besar, dan siapapun yang masuk hanya dapat melewati gerbang kota, tetapi kelompok orang ini dapat datang dari langit dengan kapal dewa. Identitas mereka benar-benar berbeda. Apakah itu anggota keluarga api jiwa Yunzu? Li Dongyu, putra tertua dari keluarga api jiwa, ada di sini. Melihat orang-orang muda di kapal ini, berbagai seruan datang dari sekitar, banyak orang menghindar satu demi satu, dan Sang Gukong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan buru-buru menarik Qin Chen dan yang lainnya pergi. Mengapa kamu ingin menghindarinya? Qin Chen bertanya sambil tersenyum. Qin Tinting melirik Qin Chen dengan curiga dan berkata, Senior, mereka adalah Yunzu Soul and Fire Family, apakah kamu pernah mendengarnya? Ucap Qin Tinting. Saya belum pernah mendengarnya, jawab Qin Chen berkata sambil tersenyum. Qin Tinting tahu bahwa Qin Chen tidak tahu apa-apa, jadi dia menjelaskan. Tuan Zouzi adalah Yun Mengze, putra sulung dari keluarga Yun, penguasa Yunsu. Dia adalah salah satu dari 3 bintang baru yang paling mempesona di antara Yunzu Tianjiao kami. Li Wansu dari keluarga Soulfire adalah yang paling sombong di Yunsu. Saya mendengar bahwa dia bertunangan dengan Yun Mengze dari Yunzu belum lama ini. Tentu saja itu hanya rumor.
Tidak ada yang tahu benar atau salah, tetapi itu cukup untuk membuat reputasi keluarga api jiwa telah naik. Ucap Qin Tingting tersenyum pahit. Yang ada di kapal barusan adalah adik laki-laki Li Wansu, Li Dongyu, putra dari keluarga api jiwa. Keluarga api jiwa adalah keluarga teratas. Sebaiknya kita menghindari keberadaan semacam ini. Tidak hanya Qin Chen dan yang lainnya yang berdiskusi, tetapi prajurit lain di sekitar juga berdiskusi. Sungguh, para orang sombong ini memiliki kunci emas sejak mereka lahir, dan mereka sudah memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Mengapa mereka ingin bersaing dengan kita orang biasa? Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Dunia ini sudah terlahir sangat tidak adil. Sejujurnya, cukup bagus untuk dilahirkan di surga, tidakkah kamu dengar? Baru-baru ini, aturan surga telah ditingkatkan di bawah pengaruh Xiao Yao Supreme. Setelah menjalin kontak dengan beberapa benua di alam bawah secara bertahap mulai naik ke surga lagi. Dibandingkan dengan semut di alam bawah, kita sudah cukup beruntung. Itu benar, alam bawah semuanya adalah kolam kecil, dan bahkan sulit untuk menjadi level suci. Dikatakan bahwa benua di bawah ini kekurangan ki sejati, tidak seperti surga kita, yang bisa bernafas sesuka hati, semuanya murni. Teman-teman, mereka yang berada di alam bawah tidak bisa diremehkan. Sebelum langit dihancurkan, masih ada banyak master di alam bawah. Ada karakter yang luar biasa di semua ras. Pikirkan tentang itu. Ngomong-ngomong, aku mendengar berita. Dikatakan bahwa Li Dongyu, putra tertua dari keluarga api jiwa, datang ke kota Changsuan karena dia jatuh cinta dengan wanita tertua dari keluarga mansion Tuan Kota Ao dan ingin datang pada kencan buta. Hei, bahkan ada berita ini. Tidak heran putra pertama Li Dongyu akan muncul di sini. Saya pikir rumor ini benar. Siapa yang kamu bicarakan? Omong kosong, apakah kamu tidak takut dipotong lidahmu? Pada saat ini, suara ketidakpuasan terdengar. Qin Chen melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita, mengenakan pakaian akademis, dengan kipas lipat di tangannya. Dia menyamar sebagai seorang pria. Dia memiliki temperamen yang sangat halus, dan auranya telah mencapai puncak tahap akhir dari alam suci. Pada saat ini, wanita ini terlihat sangat tidak puas ketika melihat beberapa prajurit yang sedang berdiskusi di sana. Siapa kamu? Kami mengobrol, bisakah kamu mengendalikannya? Ucap para prajurit melirik wanita itu dan berkata sambil mencibir. Aura wanita itu disembunyikan dengan sangat baik. Wanita itu mencibir, kalian, di mana kamu mendengar berita itu? Sungguh menggelikan bahwa wanita tertua dari keluarga Ao akan jatuh cinta pada tipe orang vulgar yang memamerkan kekuatan mereka. Nada bicara wanita itu menghina, tetapi dia terlalu malas untuk berdebat. Nona, mengapa kamu di sini? Putra pertama Li Dongyu telah pergi ke mansion Tuan Kota. Orang dewasa mencari Anda di mana-mana. Cepat kembali. Pada saat ini, seorang penjaga yang mengenakan baju besi ilahi sedang mencari sesuatu dengan cemas, ketika dia tiba-tiba melihat wanita yang menyamar sebagai seorang pria, bergegas ke depan dan dengan hormat berlutut di depan wanita ini. Melihat adegan ini, wajah para pejuang yang dibicarakan sebelumnya semua panik, wajah mereka menjadi pucat, dan keringat dingin di dahi mereka. Mereka bahkan memfitnah wanita ini. Bangun, ada banyak orang di sini. Jangan tunjukkan identitasku. Ucap wanita itu melambaikan tangannya untuk membuat penjaga berdiri, dan kemudian menatap orang-orang itu dan berkata dengan dingin, kalian semua, pergi dari sini. Jika aku mendengar omong kosongmu lagi, aku akan mengangkat mulutmu. Qin Chen juga terkejut. Dia tidak berpikir bahwa wanita ini memiliki pikiran yang baik, dan dia membiarkan mereka pergi. Tepat ketika Qin Chen melihat lelucon dan hendak pergi, tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin, yang ditransmisikan dari kerumunan tidak jauh, sangat tidak jelas, tetapi niat membunuhnya begitu kuat sehingga tidak ada bandingannya. Sungguh roh pembunuh, siapa itu? Gumamnya. Dia segera melihat ke atas,
dan melihat bayangan gelap melintas di kehampaan, seolah-olah bepergian melalui kehampaan. Tiba-tiba sebuah pedang menembus langsung ke wanita di sebelahnya. Ternyata seorang pembunuh menyerang dengan kejam untuk membunuh wanita di sampingnya. Gas pedang hitam pekat ini menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan targetnya diarahkan pada wanita yang mengenakan kostum sarjana. Aura pedang pembunuh. Gumam Qin Chen terkejut. Pihak lain ternyata melepaskan aura pedang pembunuhan, dan suasana membunuh seperti ini sangat menakutkan. Setelah memenggal kepala seseorang, itu bisa menjarah kekuatan asli orang lain setelah kematian dan mengubahnya menjadi aura pedang itu sendiri. Metode ini sangat jahat. Pembunuh itu pasti seorang master, sangat berbahaya. Qin Chen bahkan merasakan kekuatan aturan mendalam yang menakutkan yang terkandung dalam tubuhnya. Selain itu, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Ia telah mencapai puncak tahap akhir Mortal Saint Realm, dan bahkan hanya satu langkah dari Earth Saint Realm, dapat dikatakan bahwa setengah dari kakinya telah memasuki Earth Saint Realm. Di alun-alun, banyak penguasa alam suci biasa terkoyak, dan mereka tidak bisa menghentikan pukulan ini sama sekali. "Nona, hati-hati!" teriak penjaga di samping wanita itu, dan langsung bergegas keluar, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghalanginya di depannya. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Pedang yang ganas itu hanya menusuk tubuhnya secara langsung. Wanita itu bereaksi sangat cepat. Pada saat penjaga armor dewa menghentikannya, dia segera menembak, membenturkan, dan tiba-tiba, aura menakutkan tetap ada. Wanita ini jelas tidak lebih lemah, bahkan lebih baik dari pemimpin sekte Zong kuno. Namun, pihak lain sudah siap untuk membalas. Tiba-tiba, wanita ini jatuh ke dalam situasi putus asa. Pendekar pedang itu sangat ganas, dan tidak manusiawi. Pedang ini dengan terang-terangan menembus semua pertahanan wanita ini, dan ingin menembus tubuh wanita ini. Namun, sebuah tangan seperti kilat muncul di atas bilah, dan sebuah tangan benar-benar memegang bilah di telapak tangannya. Sosok yang kuat ini adalah Qin Chen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.